Teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah mendengarkan bacaan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Dalam bacaan tadi yang telah kita dengarkan, Lukas menampilkan sisi lain dari pengajaran Yesus. Ya. Di sini Lukas menampilkan bahwa pengajaran Yesus cenderung tidak secara langsung disampaikannya kepada para pendengarnya, atau boleh kita katakan bahwa inti atau isi dari pewartaan sabda Tuhan atau pengajaran Yesus itu langsung disampaikan isi dan intinya. Kalau memang demikian, akan menjadi suatu persoalan besar bagi para pendengarnya, di mana mereka tidak bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus sendiri. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, Lukas menampilkan pada hari ini ketika Yesus mengajar para murid dan pengikut-pengikutnya. Yesus menggunakan suatu perumpamaan. Dan perumpamaan yang diangkat Yesus untuk menjelaskan eksistensi kerajaan Allah atau keberadaan kerajaan Allah itu seperti apa. Dan tentunya bahwa Tuhan Yesus menyadari dengan sungguh hal ini. Kalau menyampaikan kerajaan Allah dengan bahasa Yesus sendiri, yang mungkin kita tidak mengerti juga, atau dengan bahasa-bahasa yang tinggi dan abstrak, dan tentunya para murid atau pengikutnya yang sederhana tidak akan bisa memahaminya dengan baik. Dan oleh karena itu, Tuhan menggunakan suatu perumpamaan yang sangat baik dan menarik. Dan perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan sendiri, dia mengambil dari konteks pendengarnya sendiri, atau mengambil benda-benda dari konteks pendengarnya sendiri. Pada hari ini, untuk menjelaskan eksistensi kerajaan Allah itu, Yesus atau Tuhan Yesus mengangkat dua benda pertanian atau dua biji pertanian. Yang kita kenal pertama itu adalah biji sesawi, lalu kemudian itu adalah ragi. Ya. Kita memahami bahwa biji sesawi itu ya suatu sayuran ya yang dikenal oleh masyarakat umum pada waktu itu atau para pendengarnya, dan bahkan mereka juga memiliki biji sesawi itu dan ada di rumah, tentunya mungkin seperti itu. Sehingga ketika Yesus mengangkat perumpamaan tentang biji sesawi untuk menjelaskan kerajaan Allah, maka para pendengarnya itu ya paling tidak sedikit memahami atau mungkin juga bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam bacaan tadi kita mendengar dia menjelaskan kerajaan Allah itu dengan mengatakan bahwa
Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, ya, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Nah, itu. Lalu kemudian biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Tentu para pendengarnya tahu, ya, banyak biji sesawi itu eh, ditaburkan dan ditanam di kebun. Lalu kemudian mereka tahu bahwa biji itu akan bertumbuh lalu kemudian bertumbuh menjadi suatu pohon yang besar, yang kemudian burung-burung di udara bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya kan masyarakat setempat atau para pendengarnya pada waktu itu memahami proses pertumbuhan dari biji sawi itu. Tetapi dari perumpamaan itu Tuhan mau mengatakan bahwa kerajaan surga itu bekerja di balik pertumbuhan biji sawi itu, atau kerajaan surga dia itu bertumbuh dan berkembang seperti biji sawi itu kalau seandainya tanahnya itu subur dan dipupuk. Nah, atau dalam hal ini bahwa kita sebagai pendengar sabda Tuhan, bahwa sabda itu akan bertumbuh dan berbuah serta berkembang dalam diri kita kalau kita senantiasa bisa merawatnya dengan baik, memupuknya dengan baik. Nah, tentu dalam hal ini kita setiap saat mendengarkan sabda Tuhan itu yang dibacakan lalu kemudian memetik pesannya, dan itu dijadikan sebagai landasan di dalam tindakan hidup kita setiap hari. Ya, mungkin dari perumpamaan biji sawi ini Tuhan itu mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu memang sudah ada di tengah-tengah kita, dan kerajaan Allah itu sebenarnya itu adalah diri Yesus sendiri yang sedang bersabda. Dan kerajaan Allah atau Yesus itu mengajarkan sesuatu, mengajarkan kebaikan, bahwa orang akan meresapinya atau orang akan menerimanya kalau dia mempunyai pupuk atau tanah yang baik, yaitu hati dan pikirannya. Kalau pendengarnya memiliki hati dan pikiran yang baik, maka sabda itu atau kerajaan Allah itu bertumbuh di dalam diri para pendengarnya. Demikian pun dengan ragi yang diangkat, tentu ragi juga dipahami oleh para pendengarnya itu sebagai adonan atau sebagai campuran 3 sukat ke dalam kamir untuk membuat roti seperti itu. Jadi orang-orang sekitarnya itu bisa mengenalnya. Nah, tentu bahwa seperti itu juga kerajaan Allah itu diumpamakan seperti itu bahwa kerajaan Allah itu perlu untuk dicerna demikian rupa di dalam diri manusia sehingga dia bisa bertumbuh atau menghasilkan rasa yang manis seperti tepung terigu tadi itu kalau sudah dicampurkan seluruhnya tentu dia akan rasanya manis dari hasilnya. Ya, mungkin dari kedua perumpamaan itu Tuhan mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti itu, seperti biji sesawi yang bertumbuh dan berkembang kalau tanahnya baik. Atau boleh kita katakan bahwa kerajaan Allah itu sabda Allah, Yesus sendiri yang sedang bersabda. Setiap orang yang menerimanya tentu dia mempunyai tanah yang baik sehingga sabda itu bertumbuh dan berkembang dan berbuah banyak atau berbuah 100 kali lipat. Demikian pun ragi itu ketika dicampurkan di dalam adonan tentu akan memberikan sebuah hasil yang baik dan manis. Dan teman-teman yang terkasih dan yang perlu kita pahami di sini, tujuan dari Yesus mengangkat perumpamaan dalam setiap pengajarannya agar para pendengarnya itu bisa mengerti dan memahami dengan baik pesan yang disampaikan oleh Tuhan dari ajarannya itu. Dan tentu bahwa perumpamaan-perumpamaan Yesus senantiasa berangkat dari konteks pendengarnya sendiri. Seperti tadi yang kita dengarkan, Tuhan itu mengambil perumpamaan dari ragi dan biji sawi yang dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini memberikan kita pesan bahwa kalau kita mempunyai pupuk yang baik, tentu akan bertumbuh pohon yang baik pula. Dia akan bertumbuh, berkembang menjadi sebuah pohon yang besar dan bisa menjadi tempat naungan
atau bisa menjadi tempat sarang burung, atau dengan singkatnya dikatakan bahwa sabda Tuhan memampukan diri kita bermanfaat bagi yang lain. Semoga. Amin.